Hari ini adalah hari pernikahan kita. Kenapa Huai Chuan belum datang? Shen Yao. Jangan tunggu lagi. Kakak Huai Chuan hari ini. Tidak akan datang. Apa yang kamu lakukan? Aku sudah bersama kakak Huai Chuan selama 5 tahun. Kalau bukan karena kamu yang ikut campur, yang duduk di posisi Nyonya Gu sekarang, pastinya aku, Shen Yao. Aku yang ikut campur? 3 tahun lalu, Bu Huai Chuan mengalami kecelakaan. Dokter bilang dia harus menggunakan kursi roda seumur hidup. Apa yang kamu lakukan? Di hari pernikahan, kamu meninggalkannya dan pergi ke luar negeri dan tidak pernah kembali. Jadi kamu mengambil kesempatan menikahi kakak Huai Chuan. Itu masih lebih baik darimu. Tapi Bu Huai Chuan baru sembuh awal bulan ini. Kamu kembali akhir bulan. Aku sudah merawatnya dengan susah payah selama 3 tahun. Kamu kembali untuk menikmati hasilnya. Kamu cuma seorang wanita. Kamu menikahi kakak Huai Chuan untuk APA? Oh ya, untuk mengobati nenek tua itu di rumahmu, kan? Jadi intinya demi uang. Sekarang pura-pura sinta di sini. Ini hadiah yang Anda pesan khusus bulan lalu. Untuk Nyonya dari luar negeri. Aku pernah bilang, Lupa. Menurutku, kamu seharusnya seperti nenek tua itu di rumahmu. Mati saja. Diam. Su Yunshu. Ada apa? Kakak Huai Chuan. Kakak Yunshu bilang, dia hanya mengincar uangmu. Aku tidak terima, jadi berdebat sedikit dengannya. Tahu-tahu dia. Minta maaf ke Shen Yao. Aku minta maaf padanya. Kakak Huai Chuan. Sudahlah. Aku tidak perlu kakak Yunshu minta maaf padaku. Tapi kakak, meskipun aku memohon padamu, tolong perlakukan kakak Huai Chuan dengan baik. Jangan pernah lagi bicara tentang ingin bercerai darinya, ya? Apa? Kamu mau bercerai denganku? Ya. Aku mau bercerai denganmu. APA? Kamu mau bercerai dengan Gu Huai Chuan? Gu Huai Chuan yang memaksaku. Mantan pacarnya kembali. 3 tahun lalu, Gu Huai Chuan mengalami kecelakaan. Seluruh kota tahu, kakinya cacat, jadi orang tidak berguna. Mantan pacarnya itu langsung kabur meninggalkannya. Kamu yang menemaninya berobat, memijat kakinya. Membantunya pulih selama 3 tahun, seperti pembantu. Merawatnya selama 3 tahun. Sekarang kakinya baru sembuh, wanita itu kembali. Langsung mau bercerai denganmu, sungguh tidak tahu terima kasih. Ini kompensasi yang dia berikan. Dia pikir dengan uang bisa semena-mena? 3 tahun lalu, Gu Huai Chuan waktu itu mencari donor ginjal untuk nenek, menyelamatkan nenek jadi keluarga Gu. Menyuruhku menggantikan Shen Yao menikah dengannya. Aku tidak melawan, mungkin baginya pernikahan ini hanya transaksi adil saja. Akulah yang punya pikiran tidak seharusnya. Beraninya dia. Maksudmu, soal bercerai dengan Nyonya muda itu? Siapa yang menyuruhmu setuju karena emosi? Lalu kamu mau. Bagaimana jika Nyonya muda juga sedang emosi? Kalau di depanmu dia membela pria lain. Dan pria ini adalah mantan kekasihnya, menurutmu. Shen Yao berbeda dengannya. Tidak peduli bagaimana Nona Shen, Nyonya muda tidak tahu. Alasan sebenarnya. Lalu kebaikanku selama 3 tahun tidak terlihat sama sekali? Maksudmu? Seluruh lemari pakaian berisi busana khusus untuknya. 2-3 hari sekali aku memberinya perhiasan baru. Kartu kredit dengan limit jutaan, sudah kuberikan belasan. Lalu secara perasaan, pernikahanmu dengan Nyonya muda sebenarnya diatur oleh nenek. Sebelum menikah, kamu dan Nyonya muda bahkan tidak saling kenal. Nyonya muda menikahimu hanya karena Banchuan keluargaku, sebenarnya di mata Nyonya muda. Dia hanya membalas budi.
Kamu memang tidak pandai bicara. Pyuken. Coba pikir, apakah kamu jatuh cinta pada pandangan pertama pada Nyonya Muda? Atau jatuh cinta karena lama bersama, menurutmu perasaanmu pada Nyonya Muda? Sudah cukup bagus, tapi menurut Nyonya Muda, bagaimana jika sama sekali tidak merasakannya? Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan? Siapa tahu ini berkah tersembunyi, coba pikirkan. Karena Nyonya Muda marah padamu, itu artinya, di hatinya masih ada kamu. Untuk apa kamu menelepon sekarang? Kantor catatan sipil sudah tutup. Turun. Apa maksudmu? Nenek ingin bertemu kamu, beliau sedang kambuh penyakit lamanya. Aku tidak memberitahunya tentang rencana perceraian kita. Jangan sampai nenek tahu. Nenek. Aduh, cucu menantuku sayang. Beberapa hari tidak bertemu, nenek sangat merindukanmu. Nenek, ada apa kamu mencari aku? Makan dulu, habis makan baru bicara. Nenek. Ayo, makan lebih banyak. Terima kasih, Nenek. Jaga kesehatanmu baik-baik, cepat ya. Beri nenek seorang cicit yang gemuk. Hai. Di usiaku ini, tidak tahu kapan aku akan meninggal. Selama aku masih hidup, jika bisa melihat kalian berdua punya anak, aku bisa mati dengan tenang. Nenek, jangan bicara seperti itu. Dadaku tidak nyaman, aku mau istirahat sebentar. Nenek. Oh ya, mulai hari ini, kalian berdua tinggal di sini bersamaku. Kapan hamil, baru kalian pindah kembali. Kapan hamil, baru kalian pindah kembali. Ada apa ini? Aku juga tidak tahu. Kamu sudah tidur sekamar dengan Huai Chuan. Kakinya baru sembuh, aku takut dia terluka. Sudah lebih dari sebulan, pasti sudah sembuh, Nek. Kamar sudah nenek siapkan untuk kalian. Terima kasih, Nenek. Bagaimana ini? Apa kita benar-benar harus tinggal di sini terus? Kondisi nenek tidak baik, tidak boleh terstimulasi. Kita tinggal beberapa hari dulu. Perlahan-lahan saja dulu. Bagaimana kita tidur dengan satu tempat tidur? Bukankah kita selalu satu tempat tidur? Dulu karena kakimu tidak nyaman, aku merawatmu. Sekarang aku sudah nyaman. Nyaman apa? Dia sudah nyaman. Tidak tertarik. Aku kasih tahu ya, kita mau cerai. Jangan macam-macam. Justru karena kita mau cerai. Aku harus membalas jasa-jasamu selama 3 tahun ini. Kalau begitu, beri aku uang. Hanya itu yang kupedulikan. Bukannya sudah cukup yang kuberikan untukmu? Tentu saja tidak cukup. Aku ini wanita yang menikahimu demi uang. Tentu saja aku harus memanfaatkan kesempatan ini dengan baik. Oh ya? Kalau begitu, semakin tidak bisa kuberi kamu uang. Sekarang kita mau cerai, kalau kuberi kamu uang. Bukannya jadi sia-sia? Bu Huai Chuan. Su Yun Shu. Aku mau mandi dulu. Halo, siapa ya? Kakak Yunshu, ini aku. Kakak Huai Chuan ada di situ? Dia sedang mandi. Bagaimana kalau nanti setelah selesai mandi, suruh dia telepon balik? Sinting. Kok malu-malu? Selama 3 tahun ini aku yang selalu membantumu membersihkan badan. Tidak usah malu. Oh ya?
Aku segera ke sana. Shen Yao bunuh diri. Kamu bilang apa lagi padanya? Kakak Huaichuan. Kakak Yunshu, tolong jangan karena aku bertengkar dengan Kakak Huaichuan. Aku yang tidak bisa melupakannya. Aku yang memaksaku menempelnya sampai dia. Kalau begitu kamu memang jahat. Su Yunshu. Bu Huaichuan menyuruhku menjelaskan padamu. Dengarkan baik-baik. Waktu kamu telepon aku dan Bu Huaichuan sedang melakukan hal yang seharusnya dilakukan suami istri. Makanya dia tidak bisa mengangkat teleponmu. Tugasku sudah selesai. Kalian lanjutkan saja. Su Yunshu. Kakak Huaichuan, jangan tinggalkan aku sendirian, ya? Kita sudah berpisah 3 tahun. Kamu tidak pernah merindukanku sama sekali? Kakak Huaichuan. Katakan. Sebenarnya tidak ada hal penting. Kamu sambil mentidak pulang ya? Dia mengunci pintu setelah aku pulang tengah malam kemarin. Sepertinya hubunganmu dengan nyonya muda tidak berjalan mulus ya. Hei bosku, menurutku lebih baik kamu segera putuskan hubungan dengan Nona Shen, kalau tidak. Aku tidak bisa menyakiti Shen Yao lagi. Kamu kok datang? Kalau aku tidak datang, mana bisa dengar pengakuan cintamu pada Shen Yao. Pengakuan cinta apaan sih? Aku... Ah, nyonya muda, kamu salah paham. Diam. Kamu minggir. Kamu sekarang ikut aku ke kantor catatan sipil untuk bercerai. Sekarang? Iya, sekarang juga. Sekarang tidak memungkinkan. Apa yang tidak memungkinkan? Aku masih punya banyak pekerjaan penting. Nanti ada rapat lagi. Kapan selesai sibuknya? Pokoknya hari ini tidak akan selesai. Jangan-jangan kamu menyesal mau cerai denganku? Apa kamu sadar sebelumnya sangat tidak tahu diri? Angguk saja bisa menyelamatkan pernikahan. Mana mungkin? Cerai ya cerai. Baik, sekarang juga kita cerai. Asisten Xiao, nyetir. Aduh, hati-hati. Kok mobilnya tidak bisa jalan ya? Lepaskan rem kaki. Kayaknya habis bensin. Bensinnya kan penuh. Salah lihat. Ini kenapa lagi? Nyonya muda, aku baru ingat hari ini kendaraan ganjil genap. Berarti hari ini tidak cocok untuk bercerai. Kamu juga percaya yang aneh-aneh? Aku pengusaha, tentu harus lihat hari baik. Aku tidak peduli. Aku akan bawa mobilku. Masalahnya di mobil. Lepaskan, aku yang nyetir. Di saat penting malah ngadat, pengecut. Kamu tidak boleh bawa mobilmu. Kenapa? Mobil itu kubelikan untukmu. Kalau mau cerai, ya sampai tuntas. Mulai sekarang, barang yang kubelikan tidak boleh kamu pakai. Bu Huaichuan, kamu mau sekejam itu ya? Bagus sekali. Besok pagi jam 9, ketemu di kantor catatan sipil. Kenapa? Menyesal ya? Kembalikan padamu. Bosku, maksud saya suruh tahan nyonya. Bukan suruh piut nyonya kabar. Dasar kepala batu. Di Afrika masih kurang manajer proyek. Mau tidak? Besok kamu berangkat ke sana.
Jangan-jangan. Aku masih punya satu cara. Dasar Gu Huaichuan. Kamu ngapain mengejar lagi? Ini sudah kuberikan padamu, tak perlu dikembalikan. Aku tak beruntung, tak pantas menerimanya. Bisakah kamu jangan ganggu aku? Lepaskan! Bosku, Nyonya. Cepat minggir. Mobilnya rusak. Hati-hati. Gu Huaichuan! Sakit tidak? Ayo kita ke rumah sakit. Yang penting kamu tidak apa-apa. Gu Huaichuan, panggil 120. Prosedur sudah selesai. Bagaimana kondisi Gu Huaichuan? Nyonya muda, maafkan saya. Ini salahku. Tapi untungnya, hanya kaki kirinya yang terluka. Tapi belum tahu kapan bisa pulih. Bagaimana perasaanmu sekarang? Sangat buruk. Mungkin seumur hidup tidak bisa berdiri lagi. Jadi aku butuh seseorang merawatku. Urusan perceraian lupakan saja. Kamu rawat aku. Posisi nyonya gue tetap milikmu. Baju-baju dan tas-tas custom menu yang dulu. Akan kuganti semuanya dengan yang baru. Setuju? Bukannya kakimu yang kiri yang terluka? Pasti kaki kirimu terluka parah. Sampai-sampai kaki kanan juga mati rasa. Kalau tidak, aku tidak perlu pakai kursi roda. Jadi kita masih bercerai tidak? Aku dorong kamu jalan-jalan ya. Urusan perceraian. Bicara lagi setelah kakimu sembuh. Angkat teleponnya. Ibu, masalahmu dengan Gu Huaichuan itu sudah selesai belum? Bu, aku sedang dalam keadaan khusus. Aku belum bisa cerai dengannya. Keadaan khusus apa yang lebih penting dari kebahagiaanmu? Keluarga mereka pikir bisa semena-mena karena punya uang? Apakah Gu Huaichuan tidak bisa hidup lagi? Bu, aku janji. Begitu kakinya sembuh, aku akan cerai dengannya. Yunshu. Aku tidak bisa bicara lagi. Dia kabur. Yunshu, jangan sampai dia tahu aku menipunya. Minggir. Kakimu, aku kira butuh waktu lama. Yunshu, sebenarnya kakiku. Ternyata dia sangat peduli padaku. Ternyata aku lebih peduli padanya daripada yang kubayangkan. Yunshu, bisakah kita tidak? Nyonya muda. Nyonya muda, maafkan saya. Bosku, tidak perlu minta maaf. Biarkan aku yang menanggung semua ini. Biar bosku yang pura-pura. Ini ide bodohku, marahlah padaku. Bosku tidak bersalah. Apa? Gu Huaichuan, kau menipuku dengan hal seperti ini? Kau pikir ini lucu? Yunshu, dengar penjelasanku, aku pura-pura sakit untuk. Untuk apa? Agar tidak bercerai denganmu, cepat katakan. Untuk apa mulutmu? Gu Huaichuan, kau hanya menikmati kekuasaanmu yang tinggi itu. Kau senang melihatku merendahkan diri melayanimu? Tapi bos Gu, aku sudah melayanimu selama 3 tahun. Aku sudah muak. Berhenti. Yunshu, kau benar. Tapi jangan lupa, kau masih Nyonya Gu. Sebagai bos Gu, kuperintahkan kau berhenti. Tidak lama lagi, Gu Huaichuan. Mari kita bercerai saja. Gu Huaichuan, kau brengsek.
Nona, temani kakak minum. Pergi. Jangan marah dong. Minggir. Pura-pura apa, temani kakak minum. Tidak mau menghargai kakak ya? Kau siapa? Aku suaminya. Gu Huaichuan. Kau tahu siapa aku? Berani-beraninya kau memukulku. Aku tidak peduli siapa kau. Pergi. Berani-beraninya kau memukulku. Kau bisa ganti rugi? Ini uang ganti ruginya. Jika kurang, ambil di grup Gu. Grupku. Huaichuan. Tidur pun masih memanggil namaku. Ayan. Sudah 3 tahun. Orang ini masih ada di mimpimu. Nenek, Huaichuan bilang banggan. Huaichuan sedang mandi. Ayo kita turun makan sarapan dulu. Pagi-pagi sudah mandi. Apa mungkin? Bagus, cicitku sebentar lagi akan hadir. Nenek, Kalian berdua ternyata tidur terpisah. lucu ya? Tapi bosku, menurutku, soal tidur terpisah ini, nenek terlalu keras. Tapi, berkat bantuan nenek, urusan perceraianmu dengan nyonya muda bisa ditunda lagi. Kalau bukan karena kamu, kejadian kemarin bisa lebih lancar lagi. Nenek, maafkan aku salah. Salah di mana? Aku seharusnya tidak membantu Gu Huaichuan menipumu. Kamu, salahnya terlalu baik hati. Nenek, Apakah karena masalah Shenyao dan Huaichuan, kamu masih menyimpan dendam? Tenang, Nenek. Tidak akan membiarkan Shenyao itu merusak hubunganmu dengan Huaichuan. Huaichuan, Camarilla. Nenek, aku ada urusan mendesak. Aku kembali ke kamar dulu. Nenek. Aku menikah dengannya selama 3 tahun. Dia masih tidak bisa melupakan Shenyao. Lebih baik dengan cara ini, biarkan nenek perlahan melepaskannya. Urusanku dengan Gu Huaichuan. Anakku yang malang, sepertinya butuh obat keras. Turun. Tidak, Kenapa kamu tidur di kasur? aku sudah menyiapkan tempat untukmu. Pergi cari Shenyao saja. Kamu, Kalian sudah tidur? nenek, kami sudah tidur. Belum tidur? Nenek masuk ya. Nenek, Huaichuan, ini nenek buatkan untukmu. Obat untuk luka kakimu, minum sebelum tidur ya. terima kasih, nenek. Memang suami istri, bertengkar di ujung kasur, berbaikan di ujung lainnya. Sepertinya, cicitku ini, ada harapan hahaha. Nenek sudah pergi ya? Tidak boleh. Apa yang tidak boleh? Jangan minum.
Kenapa? Di drama bos, sup tonik dari nenek bisa jadi bukan tonik biasa. Obatnya sudah dingin. Obat dingin juga harus diminum. Hari ini sudah membuat nenek sangat marah. Kamu. Kalau aku minum, berarti tidak mengecewakan nenek. Sup seperti ini, aku minum seharusnya tidak apa-apa kan? Kenapa wajahmu panas sekali? Mau apa? Nenek. Yunshu demam, terus mimisan. Obat sup itu, Yuner sudah minum. Ada apa? Aduh, obat yang begitu kuat. Anak perempuan bagaimana bisa tahan? Cepat-cepat bawa ke rumah sakit. Baik. Tunggu dulu, ganti baju dulu. Istri Anda terlalu banyak minum obat tonik, panas dalam parah. Sebenarnya tidak masalah besar, infus 2 hari saja sudah sembuh. Awasi obatnya, kalau habis segera panggil suster. Kamu. Lebih baik bercanda dengan kesehatanmu sendiri daripada denganku. Apakah aku seharusnya tidak memaksamu tinggal di sini? Ayo makan lebih banyak yang meredakan panas. Nenek, 2 hari ini aku sudah makan banyak pare di rumah sakit. Nenek lalai, maaf ya. Wah, kenapa 2 hari ini aku tidak melihatnya? Huaichuan ini anak. Aku menyuruhnya ke rumah sakit untuk menemanimu. Dia bilang sedang sibuk bekerja, tapi Huaichuan sebenarnya menyanyimu. Kalau tidak, dia tidak akan memintaku untuk menahanmu di rumah tua. Apa? Cerai adalah usulan Gu Huaichuan. Dia minta nenek berating, menahanku di rumah tua. Masih tidak bisa melupakan Shen Yao. Apa yang sebenarnya ada di pikirannya? Siapa? Naonya muda, bosku mabuk. Terus memanggil nama Anda. Shen Yao mana? Suruh Shen Yao yang merawat bos Gu. Nona Shen, tapi bos Gu memanggil. Nama Anda, Nyonya muda cepat ke sini. Kalau tidak, aku terpaksa menghubungi nenek. Nona Shen, Itu, aku datang untuk mencari kakak Huaichuan. bos Gu mabuk. Mungkin tidak punya waktu untuk merawatmu. Tidak apa-apa, aku justru bisa merawatnya. Kamu justru, bukan. Kakak Huaichuan. Yunshu. Kakak Huaichuan. 3 tahun lalu, ibuku yang memaksaku untuk kuliah di luar negeri. Kamu tidak tahu betapa menderitanya aku selama 3 tahun ini. Setiap hari aku merindukanmu sampai hampir gila, tapi aku tidak bisa menemuimu. Kakak Huaichuan, sekarang aku sudah kembali. Apakah kamu masih ingin meninggalkanku? Aku tidak marah padamu. Kalau bejada kita. Hubungan kita sudah berakhir 3 tahun yang lalu. Tapi,
Kamu sampai mau bercerai demi aku, hubungan kita. Aku bercerai. Bukan karena kamu. Kakak Huaichuan, kamu sedang marah kan? Atau jujur karena mabuk? Mabuk. Tidak bisa mengontrol ucapan. Mungkin akan menyakitimu. Pergilah. Kakak Huaichuan. Kalau begitu aku tinggal merawatmu ya. Aku mabuk, bukan mati. Nyonya, Nona Shen memaksa masuk. Bos Gu mabuk, dia tidak bisa melawan. Dia mabuk, bukan mati. Shen Yao ini benar-benar tidak tahu diri. Benar Nyonya, saya setuju dengan Anda. Yang Huaichuan juga bukan orang baik, sengaja membuatku jengkel. Ya, tidak, Bos Gu bukan orang seperti itu. Diam, fokus menyetir. Antar aku pulang ke rumahku sendiri. Sekarang kamu bisa membuka mulut. Nyonya, aku berjanji kepada nenek untuk mengantarmu kembali ke rumah tua. Bos Gu, ada yang mengirim sebuah amplop ke kantor direktur. Buka. Apa ini? Ini adalah surat perceraian yang dikirimkan Nyonya muda untuk Anda. Bos Gu, saya rasa. Jangan merasa lagi. Bos Gu, aku rasa aku pikir. Anda sudah melakukan yang terbaik, semuanya sudah dipersiapkan. Semua salah Nona Shen membuat Nyonya merasa Anda masih memiliki perasaan padanya, sehingga dia putus asa dan memilih melepaskan untuk kebahagiaanmu. Kamu yakin? Hari itu aku mengantar Nyonya muda pulang, dia menangis. Dia mabuk, bukan mati. Tangisannya sangat menyedihkan. Dia juga mengeluh tentang Anda dan Nona Shen mengkhianatinya. Shen Yao ini benar-benar tidak berguna. Bu Huaichuan juga bukan orang baik. Dia dengan keras kepala menolak pengaturanku. Ya. Tidak, Bos Gu, bukan seperti itu. Diam. Fokus menyetir. Malam ini aku akan menjelaskan padanya. Tentang Shen Yao dan hal lainnya. Bos Gu, ada apa dengan Anda? Jangan-jangan kamu bohong lagi padaku? Lihat. Kamu sakit di mana? 3 tahun ini laporan medismu normal. Tidak. 3 tahun lalu, kakiku tidak baik, sifatku juga tidak baik. Membuatmu menderita. Bagaimanapun kita pernah jadi suami istri, merawatmu adalah kewajiban. 3 tahun ini, apakah kamu menyesal? Tidak menyesal. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu, aku dan Shen Yao. Tuan Gu, apa saya usus bantu Anda? Dijadwalkan besok pagi jam 6, ingat mulai malam ini puasa. Yunshu, She Xiong, 3 tahun ini kamu kemana saja? Seperti menghilang. Apakah Anda ini Tuan Gu? Hala, sepupunya. Dia adalah sepupuku. Dokter Qi, pasien mencari Anda. Baik, Yunshu, aku akan pergi dulu. Nanti kita lanjutkan, Tuan Gu. Sepupu, istirahatlah. Ayan, jangan-jangan dia. Oh ya Yunshu, enggak konsepipu untuk puasa. baik, aku mengerti. Kamu dan dia. Istirahatlah. Aku adalah sepupumu. Kamu yang mengusulkan pernikahan rahasia, sekarang kita semua. Sekarang kita akan bercerai. Kamu tidak perlu membuat semua orang tahu. Baru saja bilang tidak menyesal menikahiku. 3 tahun lalu, kamu membantu nenekku menemukan donor ginjal. Dan membantu keluargaku membeli rumah, aku sangat berterima kasih. Hanya berterima kasih? Lalu apa lagi? Tadi kamu mau bilang apa? Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan, aku dan Shen Yao. Oh, aku tahu. Tahu. Kamu biasanya berpura-pura seperti tidak punya banyak waktu. Bukankah itu agar cepat bercerai denganku? Silakan kamu, Daniel. Surat perceraian sudah kukirim, tunggu kamu sembuh.
Jangan lupa tanda tangan. Kamu tidak peduli padaku lagi. Pasien, harap tenang. Nenek, jika di antara kita tidak ada Shen Yao, Kamu khawatir padaku? jangan overthinking, nenek yang menyuruhku kembali. Surat perceraian sudah kucetak ulang. Tanda tangan. Benar-benar mau bercerai? Kakimu sudah sembuh, Shen Yao juga sudah kembali. Tugasku sudah selesai. Baik, jangan menyesal nanti. Yunshu. Yunshu, bagaimana kabar sepupumu? Shi Xiong, Sakipu. Jangan panggil sembarangan, aku bukan sepupumu. dia memang seperti itu, jangan dipikirkan. Tidak apa-apa, pasien sedang tidak enak badan. Pasti ada emosi, aku tidak akan mempermasalahkan. Bagaimana perasaanmu sekarang? Tidak akan mati. Sepupu, makan anggur. Aku mau yang sudah dikupas, biasanya kamu begitu memberiku. Jangan keterlaluan. Hubungan kalian sebagai saudara memang baik, aku lihat Yunshu. Hari ini wajahnya tidak enak, aku bantu ya. Sepupu, tidak usah. Tidak apa. Sepipimu juga sepupuku. Kakiku sakit, bantu pijat. Yunshu perempuan, biar aku saja. Shi Xiong, sepupuku punya kebiasaan bersih. Biar aku saja. Kamu suka dia ya? Aku pernah mengejar Yunshu. Itu sudah lama sekali. Aku masih ada urusan, kalian lanjutkan saja. Dulu kamu merawatku seperti ini. Kamu istirahatlah lebih awal. Dulu kamu selalu menungguiku sampai tertidur. Nanti. Ada Shen Yao yang merawatmu. Kok kamu? Kakak Huai Chuan, aku tahu. Di hatimu masih ada aku. Kakak Yunshu, tenang saja. Benar-benar bukan seperti yang kamu pikirkan, aku hanya terlalu khawatir dengan kondisi kakak Huai Chuan. Perutnya dioperasi, perlu dipegang untuk menunjukkan perhatian. Nenek menyuruhku memberikannya padamu. Suruh dia yang menyuapimu. Aku dan Shen Yao bukan. Kamu tidak perlu menjelaskan padaku, aku tidak peduli. Setelah kamu sembuh, tolong temani aku ke kantor catatan sipil. Jangan biarkan dia menunggu lama. Tolong temani aku ke kantor catatan sipil. Jangan biarkan dia menunggu lama. Kakak Huai Chuan, kamu sudah sakit parah begini. Kakak Yunshu masih menyakitimu. Kalau aku tidak akan seperti itu. Kamu kesini mau apa? Kakak Huai Chuan, aku lihat kamu sakit. Aku buru-buru datang merawatmu, dan juga aku juga melihat ini. Aku lihat kamu sudah tanda tangan. Kalian benar-benar
Urusan kami tidak perlu kamu ikut campur. Kakak Huaichuan. Pergi. Suruh orang jaga Shen Yao, jangan sampai bunuh diri lagi. Yunshu, sepupu sudah keluar dari rumah sakit. Wanita jahat itu yang merawatnya, aku tidak diperlukan lagi. Hampir lupa urusan penting, bagian gigi rumah sakit sedang merekrut dokter. Apa kamu mau pertimbangkan? Untuk merawat Bu Huaichuan. Aku sudah 3 tahun tidak bekerja, sekarang malah. Pria memang tidak bisa diandalkan, aku sudah memutuskan. Dokter Su, makanan dari Dokter Qi. Tolong sampaikan padanya, mulai sekarang jangan kirim lagi. Beberapa proposal proyek ini sudah kubaca, tidak ada yang istimewa. Bos Gu, telepon dari Nyonya Tua. Sampai menelepon ke sini. Bertanya kapan Anda dan istri pulang ke rumah tua. Bilang saja, kami sudah pindah kembali ke apartemen. Sudah kubilang begitu, tapi dia mengirim orang mengantar barang. Begitu masuk, tidak ada satupun pakaian istri. Teleponnya datang lagi. Apa yang dia lakukan sepanjang minggu ini? Oh, Nyonya sudah mulai bekerja. Bekerja? Benar, di rumah sakit tempat Anda dirawat sebelumnya, bagian gigi. Sudah saya periksa, Dokter Kian yang membantu. Dan rumah sakit ini juga milik grup Qi. Kami tidak pernah terjun ke bidang ini. Jadi tidak pernah ada hubungan. Niat jahatnya tidak pernah hilang. Bos Gu, bagaimana kalau Anda mengunjungi Nyonya? Tidak. Katanya belakangan ini Dokter Kian. Sering memberikan perhatian kepada Nyonya muda. Kamu sakit gigi? Tidak. Kamu sakit. Ayo. Kenapa kamu datang? Nyonya muda, saya datang. Untuk cabut gigi bungsu. Kebetulan. Sudah 3 tahun, saya sudah terbiasa dengan sikapmu yang kadang baik kadang buruk. Sifat gila. Aku gila? Nyonya muda, berapa lama lagi aku harus menyikat? Baik. Hari ini aku memasak beberapa makanan yang dulu kamu suka. Coba, bagaimana rasanya? Pusing jarum. Jangan sampai terbuang. Aku ingat, kamu punya 2 gigi bungsu, kan? Kamu seperti ini jauh lebih imut daripada biasanya. Esnya meleleh, aku ganti yang baru. Tidak perlu, tanganmu sudah dingin. Dokter Su, formulir pendaftaran. Aku taruh di meja, ada pasien yang mencarimu. Kamu keluar dulu. Aku harus bekerja. Habisin semuanya. Minggir. Aku tidak mau. Kamu mau ribut di rumah sakit? Aku bisa memanggil satpam untuk mengusirmu. Aku datang hari ini sebenarnya ingin menunjukkan sesuatu. Kamu bisa mempertahankan kakak Huaichuan di sisimu sebagai istri. Tapi, kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Kakak Huaichuan, tunggu aku melahirkan. Dan anak dari kakak Huaichuan. Menurutmu, nenekku masih akan berpihak padamu?
Ini kuberikan untuk kenang-kenangan. Dadah. Gu Huaichuan, kau bukan hanya tidak tahu terima kasih. Kau juga berselingkuh saat masih menikah. Adik kecil, aku kasih tahu, jangan percaya pada pria. Pria tidak ada yang baik. Nona, Jangan pergi, aku mau minum. Minumannya mana? Aku mau minum. Nona, kamu tidak bisa minum lagi, panggil suamimu. Untuk menjemputmu ya? Suamiku sudah tidak ada. Halo, siapa ini? Hello, apakah ini Tuan Wang? Istri Anda mabuk di bar kami. Bisa Anda datang menjemputnya? Aku bukan Tuan Wang. Aku kasih tahu. Cepat kasih aku minuman. Suamiku kaya, kalau tidak kasih aku minuman. Awas suamiku beli bar kalian semua. Sudahlah, aku telepon saja. Su Yunshu. Hello, Tuan Wang. Sudah kukatakan aku bukan Tuan Wang, dan di mana istriku? Gu Huaichuan, kamu imut sekali. Nona, tenang dulu. Aku mau minum. Minuman. Aku mau minum. Nona, kami tutup. Huaichuan. Lembut sekali. Maaf Tuan, Nona ini mabuk, Anda. Tidak apa-apa. Kamu yang mabuk, seluruh keluargamu mabuk. Nona, lepaskan Tuan ini dulu ya. Tuan, dia suamiku. Suamiku, mau kusentuh bagaimanapun boleh. Ya, aku suaminya. Sudah-sudah. Aku bayar. Kamu pakai cincin kawin untuk beli minuman? Kamu sudah tidur dengan Shen Yao. Untuk apa aku pakai cincin kawin ini? Aku tidak. Kapan aku dengannya? Aku kasih cincin kawin, temani aku tidur semalam, ya? Temani aku tidur semalam, ya? Apa? Aku sudah bersusah payah merawatmu selama 3 tahun. Kamu juga harus berusaha, oke? Pulang dulu. Tuan Wang, istri Anda belum membayar. Ini, dan juga, aku tidak bernama Wang. Tapi istri Anda bilang Anda bernama Wang. Disebut Wang Xiao Keai, suamiku bernama Xiao Keai. Ayo, pulang. Kita mau kemana? Kamu mau kemana? Aku mau ke hotel. Kamu ngomong apa sih? Kalau begitu kembali ke apartemen. Jangan ganggu nenek. Oke, lihat saja nanti aku bagaimana menghukummu. Gu Huaichuan, kamu Xiao Keai. Kenapa kamu memakiku? Karena kamu licik, tidak tahu malu, tidak ada batasnya. Masih ada lagi? Kamu tidak mampu. Kamu. Kalau kamu tidak bisa menyebutkan kelebihannya, aku akan melemparkanmu keluar dari mobil. Kamu menyusahkanku. Bagaimana aku menyusahkanku? Aku tidak punya satu kelebihan pun. Ada. Kamu kaya. Selain memberiku uang, kamu tidak memberiku apa-apa. Aku. Pernikahan kita seperti lelucon. Hubunganku dengan Shen Yao bukan seperti yang kamu pikirkan, meskipun pernikahan kita dimulai dengan tiba-tiba, tapi selama 3 tahun ini aku padamu. Kalau kamu
Di hatimu, apa posisiku? Bagaimana rasanya? Kenapa kamu di tempat tidurku? Tadi malam, bukan kamu yang memintaku tidur bersamamu? Dan juga, ini tempat tidur kita. Aku akan memberimu cincin pernikahan. Kamu tidur bersamaku semalam, oke? Xiao Keai, suamiku bernama Xiao Keai. Ini pertama kalinya aku mendengarmu memanggilku begitu. Semua kesalahan tadi malam adalah milikku. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Kenapa setelah memakai celana, kamu tidak mengenal orang lagi? Aku tahu kita tidak melakukan apa-apa tadi malam. Kenapa kamu begitu dingin padaku? Kamu bisa sebagai istri memaksa kakak Huachuan tetap di sisimu. Tapi, kamu tidak akan pernah mendapatkannya. Hari kakak Huachuan, tunggu aku melahirkan. Dan anak kakak Huachuan. Menurutmu, apakah nenekku masih akan berpihak padamu? Bukankah kamu sudah tahu dalam hati? Aku tahu apa? Aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Kebetulan hari ini kita sama-sama punya waktu. Langsung pergi ke kantor catatan sipil. Sekarang pergi ke departemen? Baik, aku segera sampai. Aku akan mengambil cuti 1 jam sebelum kantor catatan sipil tutup. Naik mobil. Jarang sekali tepat waktu seperti ini. Ini bukan jalan ke kantor catatan sipil. Kamu mau bawa aku kemana lagi? Nyonya muda, kita sedang dalam perjalanan ke pesta. Apa maksudnya? Ibuku pulang, dia ingin bertemu denganmu. Kamu selalu seperti ini. Nyonya muda, jangan khawatir. Bos Gu sudah menyiapkan untukmu baju yang akan dipakai ke pesta. Aku tidak ingin pergi ke pesta ulang tahun. Aku ingin bercerai denganmu. Pesta ulang tahun ibuku. Ketua dan nenek sudah lebih dari 3 tahun di luar negeri. Baru saja tiba di Jiangcheng sore ini. Tujuan pesta ini, pertama untuk merayakan ulang tahun, kedua untuk menyambut kepulangan mereka. Sejak ingin bercerai denganmu, aku terus berakting bersamamu. Terus membantumu dan keluargamu. Aku ini apa? Alatmu? Nyonya muda, Anda benar-benar salah paham. Nenek ingin bertemu dengan Anda. Dia ingin berterima kasih secara pribadi kepada Anda atas perawatan Anda terhadap Bos Gu selama ini. Nyonya Xie, sudah 3 tahun tidak bertemu, masih elegan dan berwibawa ya? Iya, waktu berlalu begitu cepat. Ingat terakhir kali. Kita bertiga naik kuda di lapangan. Seperti baru kemarin, iya, siapa yang tidak setuju? Bibi, aku Yao Yao, Shen Yao. Ini sepertinya yang dulu. Pernah bertunangan dengan Huachuanmu, putri sulung keluarga Shen. Cantik sekali, penampilannya juga bagus. Kudengar pernikahan dulu dibatalkan karena Huachuan sakit parah saat itu. Lalu kamu pergi belajar ke Eropa. Sekarang hidupmu baik-baik saja. Bibi, dulu aku tidak pergi ke luar negeri atas kemauanku sendiri. Ibuku yang memaksaku pergi selama 3 tahun ini. Aku selalu merindukan kakak Huachuan. Sekarang Huachuan, bukankah sudah sembuh? Kapan? Pernikahan akan segera dilaksanakan. Cepat-cepat minum anggur pernikahan Huachuan. Ja? Loh, ini Huachuan? Siapa cewek di sebelahnya? Menantu perempuan kah? Ibu. Si bocah masih aja cemberut. Wah, anggun dan sopan. Pantas jadi pilihan Nyonya tua. 3 tahun ini. Ini memang tugasku. Anak baik. Mari, perkenalkan pada semua. Nona Su Yunshu adalah istri Huachuan yang sudah menikah 3 tahun, juga satu-satunya menantu keluarga Gu di Jiangcheng. Harap dilur, jika dengga. Kabar burung, bantu kami klarifikasi. Kepan Huachuan naika? Kok nggak ada kabar? Yang bertunangan dengan yang Master Gu.
Bukankah Nona Shen Yao dari keluarga Shen? Iya, sudah nikah 3 tahun, tapi Jiang Cheng gak ada yang tahu. Ini pernikahan tersembunyi. Sam Yuan-nya, Huai Chuan. Pertunangan dengan Nona Shen ini cuma salah paham. Yun Shulah yang sah. Istri Huai Chuan. Pernikahan ini akan diadakan nanti, saat itu. Akan undang Sam Yuan untuk datang. Harap datang ya. Harap datang ya. Ini kan mau cerai. Iya, memang menyebalkan. Yun Shu. Aku mau bicara dengan Huai Chuan. Tunggu di sini ya. Baik. Huai Chuan, kemari. Ayam kampung tetap ayam kampung, naik ke dahan. Tetap ayam kampung. Pakai gaun kecil, hampir nggak kenal. Kamu memang dapat keberuntungan besar. Bisa menikahi yang Master Gu, rasanya terbang tinggi. Gimana rasanya? Hei Tai. Jangan sampai jatuh. Aku memang gak pernah dengar ada keluarga Su terkemuka di Jiang Cheng. Kayaknya bukan keluarga terpandang. Ku dengar, dulu yang Master Gu kecelakaan, kakinya lumpuh. Pertunangan dengan keluarga Shen batal, dia mungkin dibeli di masa lalu. Cari muka. Su Junsu. Kamu nggak pantas untuk Gu Huaichuan. Aku saran, lebih baik pergi, kembalikan milik Yao Yao. Kembalikan padanya, atau Atau apa? Kau mau mencabut gelang nyonya muda ini dariku? Jangan lupa, ini wilayah keluarga Gu. Kau berani membuat keributan di rumah Gu? Hati-hati kusuruh orang mengusirmu keluar. Ernie kau. Aku tidak berani, tapi Gu Huaichuan berani. Jadi babu selama 3 tahun, benar-benar merasa diri penting. Aku tidak percaya. Gu Huaichuan akan karena kamu menyinggung keluarga Shen kami. Kalau begitu, mari kita coba. Sayang, kamu datang. Jangan biarkan dia menggangguku. Kenapa baru datang sekarang? Kenapa? Baru 10 menit tidak bertemu sudah merindukanku? Iya, sangat merindukanmu. Bermain peran harus sampai tuntas. Aku sudah datang menemanimu menghadiri pesta keluarga Gu, belum cukup tuntas? Ah. Tidak tahu diri setelah minum alkohol, kelakuan seperti apa? Kenapa? Takut aku mempermalukan keluarga Gu? Justru bagus. Bisa gunakan kesempatan ini untuk mengajukan perceraian padaku. Apa yang kau lakukan? Huai Chuan. Ayah. Pemenggu. Yao, sudah bertahun-tahun tidak bertemu, masih kekanak-kanakan seperti ini. Maksud paman, aku hanya bertambah tinggi, tidak bertambah otak. Hahaha, paman memujimu karena polos dan manis. Tidak seperti beberapa orang yang licik. Huai Chuan, keluar sebentar. Aku ada yang ingin dibicarakan. Meskipun semua anggota keluarga Gu menyukaimu, lalu apa? Kepala keluarga Gu, paman Gu, paling menyukaiku. Akulah menantu perempuan paling sempurna di hati paman Gu. Apalagi, aku sudah mengandung bayi kakak Huai Chuan. Aku memang sudah berniat bercerai dengan Gu Huaichuan. Kau tidak perlu merendahkan diri seperti ini, hamil sebelum menikah. Kau pikir reputasimu akan baik? Reputasi? Untuk apa reputasi itu? Yang harus kulakukan sekarang adalah mengambil kembali. Apa yang menjadi hakku secepatnya? Tidak tahu malu. Yun Shu. Ada APA? Wajahmu tidak terlalu baik. Bagaimana kalau kau istirahat di kamarnya, nanti saat potong kue? Akan kusuruh orang memanggilmu. Baiklah, pergilah. Bibi, 3 tahun lalu Huai Chuan sakit parah. Kamu meninggalkannya, hal ini bisa kuabaikan. Tapi kuharap, kamu bisa menyadari posisimu di masa depan. Mengerti, Bibi? Aku benar-benar tidak bermaksud pergi. Kamu menjadi? Aku mengerti, Bibi.
Kakak Yunshu, ketemu lagi. Tidak ada orang lain di sini, kamu tidak perlu berakting. Aku hanya penasaran, kenapa kamu selalu mengejar kakak Huaichuan? Kamu sadar, ini Gu Huaichuan yang mengejarku. Kakak Huaichuan hanya merasa bersalah padamu. Lagi pula hubungan kami selama 5 tahun itu nyata. 5 tahun dan 3 tahun, kamu tidak bisa berhitung? Bedakmu mengelupas. Su Yunshu. Kenapa kamu datang lagi? Aku mengganggumu lagi di mana? Jengkel melihatmu. Suyunshu, kamu membunuh suamimu sendiri. Mantan suami. Belum bercerai. Selamat ulang tahun. Terima kasih. Yao Yao. Kakak Yunshu, aku tahu kamu tidak menyukaiku. Kamu takut aku merebut kakak Huaichuan darimu. Tapi bagaimanapun, kamu tidak perlu memalukanku di depan banyak orang. Justru kamu. Apa-apaan kamu? Justru kamu yang ingin menyalahkan orang lain. Seorang gadis, mana mungkin punya niat jahat seperti itu? Kamu wanita yang jahat. Yunshu, ada apa? Bu, bukan dia. Yao 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 Yao. Cepat bawa Yao Yao ke rumah sakit. Yao Yao, Yao Yao Banggan. Berapa orang, Nona? Satu-satu. 2. 2 orang duduk di sini. Ayo, ayo. Mas Mbak, mau pesan barbeque kami? Baik. Bukannya kamu ke rumah sakit menemani Shenyao? Sudah, aku mengantarnya pulang lalu mencarimu. Aduh, maaf, hampir membuat bajumu kotor. Dibersihkan, dibersihkan. Maaf, maaf. Hampir membuat bajumu kotor. Silakan makan. Makan barbeque pakai jas, sok gaya banget. Pelangkan suara, pasti lagi kencan pertama sama pacarnya. Kaku banget. Baru pertama kali lihat kamu makan ini. Tempat kayak gini nggak cocok buat bahas bisnis. Apa kamu pikir setiap makan pasti cuma urusan bisnis? Makan sama kamu nggak pernah urusan bisnis. Aku orang kecil, nggak layak diurusi. Aku bilang, kamu cari orang kok nggak bisa bedain omongan baik atau enggak. Ada apa? Ini udah aku makan. Kenapa? Ada penyakit menular? Mulut anjing nggak bakal ngeluarin mutiara. Kenapa? Nggak cocok? Kelewat asin. Sejak kecelakaan, dia selalu makan makanan yang ringan. Udah, jangan dimakan. Bos, minta air dong. Saya. Kamu masih peduli sama aku. Merawat kamu bertahun-tahun, refleks aja kali. Aku nggak percaya. Air kamu, ini punyamu. Makasih, Lihat bilang, Yunshu, Shisyong. kok di mana-mana ada kamu? baru pulang kerja, jalan-jalan santai aja. Nggak ada kursi, boleh gabung? Sini-sini duduk. Kamu duduk sini aja, adik sepupu. Bang, mau pesan apa lagi? Aku pesan lagi deh, kalian mau apa? Pesan minuman lagi. Oke, abang mau? Dia nggak makan, nggak usah dipedulin. Jangan lupa kamu masih istriku, jaga sopan santun dong. Kamu nggak boleh duduk sama cowok lain.
Kamu sendiri main sama cewek lain, munafik. Apaan sih main-main, ngawur aja. Jangan lupa kamu masih istriku, jaga sopan santun dong. Kamu gak boleh duduk sama cowok lain. Kamu sendiri main sama cewek lain. Apaan sih main-main, ngawur aja. Kalian makan malam-malam bareng, tinggal bersama ya? Iya, enggak. Kumpul keluarga, sekalian makan di sini. Datang buat makan barbecue. Ayo, ayo. Nona, ini minumanmu. Terima kasih. Yunshu, aku ingat dulu kamu paling suka makan daging kambing. Ayo, makan selagi hangat. Terima kasih. Lebih enak dimakan seperti ini. Makan dong, adik. Jangan sia-siakan niat baik Dr. Ki. Yunshu, aku ingat dulu kamu. Puking Kidal can? Minum punyaku saja. Aku sedang sibuk. Kalau kamu tidak menemani Yao Yao, bagaimana aku bisa menjelaskan pada Paman Shen? Baik, aku akan pergi sekarang. Kamu ikut denganku. Aku tidak mau. Mau pergi kemana? Lepaskan aku. Mas Ganteng. Pesanan meja kalian belum dibayar. Kakak Huaichuan. Bukan aku. Aku belum pernah lihat orang jatuh ke kue sampai pingsan. Kakak Huaichuan. Dokter bilang kamu tidak apa-apa. Kakak Huaichuan. Jangan pergi, temani aku. Ibu Shen sudah dalam perjalanan ke sini. Tidak, aku mau kamu yang menemaniku. Kenapa kamu menarik-narikku? Mau lihat kamu mesra-mesraan? Kakak Huaichuan, perutku sakit. Aku juga hamil anak kakak Huaichuan. Kamu adalah wali Shenyang nomor 3. Ini laporan pemeriksaannya. Bawa pulang saja. Bukan aku. Kamu percaya padaku? Kalau tidak enak badan, tidur sebentar saja. Kakak Huaichuan, mataku sakit. Bisa tiupkan untukku? Kakak Huaichuan, kamu sudah janji pada ayahku untuk merawatku dengan baik. Aku belum cukup merawatmu. Kakak Huaichuan, kamu marah padaku. Jangan menangis. Mereka berdua sudah punya anak. Apalagi yang kuharapkan? Su Yunshu. Bosku, kenapa Anda lagi-lagi membuat istri kabur? Kali ini aku benar-benar tidak melakukan hal yang membuatnya marah. Tidak mungkin. Kalau Anda tidak melakukan APA. Bagaimana mungkin Nyonya memblokir Anda? Coba ingat-ingat lagi. Kali ini, dia memang lebih dingin dari biasanya padaku. Apakah itu sebelum pesta atau setelah pesta? Biar aku pikirkan dulu. Kali ini, dia memang lebih dingin dari biasanya padaku. Apakah itu sebelum pesta atau setelah pesta? Biar aku pikirkan dulu. Aku muak melihatmu. Bukan kali ini. Semua salahku tadi malam. Terima kasih sudah mengantarku pulang. Kenapa setelah selesai langsung tidak mengenali orang lagi? Aku tahu kita tidak melakukan apa-apa tadi malam. Kenapa kamu begitu dingin padaku? Sepertinya mulai dari sini. Apa yang terjadi malam sebelumnya? Kamu bahkan tidur dengan Shen Yao. Untuk apa cincin pernikahan ini? Waktu itu dia mabuk. Dia bilang Shen Yao tidur denganku. Bosku, Anda. Tentu saja tidak. Lalu kenapa Nyonya bilang begitu? Pasti ada orang yang mengatakan sesuatu padanya. Kalau benar ada orang seperti itu, maka orang ini pasti berniat jahat untuk merusak hubungan kalian berdua.
Mungkinkah? Kenapa Nyonya bilang begitu? Mungkinkah ada orang yang mengatakan sesuatu padanya? Kalau benar ada orang ini, maka orang ini dengan niat jahat merusak hubungan kalian. Mungkinkah? Suyunshu, semua salahmu. Kenapa? Kakak Huachuan begitu mempercayaimu? Kamu yang merebut kakak Huachuan. Selain bercerai, aku tidak ingin membicarakan hal lain. Nona tidak apa-apa? Hei, Yao Erling. Yunshu. Yunshu terluka parah. Sebagai suaminya, kamu baru datang sekarang. Bu, maafkan aku. Saat menikah. Mempertimbangkan perasaanmu, Yunshu kami. Diam-diam menikah masuk keluarga Gu. Bekerja keras, menjadi pembantu selama 3 tahun. Tapi kamu tidak bisa melindunginya sama sekali. Bu, aku. 4 jarinya patah, tapi dia seorang dokter. Bagaimana dia bisa bekerja nanti? Aku akan cari dokter terbaik untuk Yunshu. Aku pasti akan menyembuhkannya. Oh. Yunshu kita ini orangnya lembut. Siapa tega melakukan ini padanya? Ibu, serahkan pada aku. Bosku. Ambil rekaman CCTV sepanjang jalan ini. Semua CCTV di jalan ini rusak pada waktu itu. Tanganku. Jangan digerakkan, tulang jari sudah disambung. Operasinya sukses. Kenapa aku selalu sial begini? Jangan overthinking. Ini cuma kecelakaan. Aku belajar kedokteran lama, baru kerja kurang dari seminggu. Ini salahku. Aku akan ganti rugi padamu. Kalau tanganmu, aku yang akan menanggungmu. Nanti kalau kamu menikah dengan Shen Yao, anggap aku sebagai selingkuhan. Aku tidak pernah bernikah dengannya. Bosku, Nona Shen kecelakaan. Jari tangan kanannya dipukul orang. Ini tadi pagi baru. Pagi tadi, kakak Yunshu baru saja cedera karena kecelakaan. Aku masih kasihan padanya, malah malamnya aku. Bagian yang cedera sama persis. Pasti Yunshu akan menganggap ini sebagai ulahmu, mengira kamu yang melakukannya. Huachuan, kamu datang. Kakak Huachuan. Bagaimana kabar kakak Yunshu? Aku percaya padanya. Ini pasti cuma kebetulan. Dia masih pingsan. Tanganmu bagaimana? Tanganku tidak apa-apa, hanya saja kakak Yunshu ini dokter, tangannya. Bodoh amat, sudah saat seperti ini. Kamu masih memikirkan orang lain. Jangan khawatir. Aku akan cari dokter ortopedi terbaik untuk kalian berdua. Oh ya. Kamu lihat wajah orang yang memukulmu? Tidak. Waktu itu, di parkiran bawah tanah, dia menangkapku dari belakang. Aku ingat, dia pakai baju hitam. Masih pakai topi dan masker. Yunshu, kamu gimana? Lumayan. Aku baru turun dari meja operasi, dengar kamu kecelakaan. Langsung buru-buru ke sini. Tulang jari sudah disambung. Tapi tetap harus istirahat sebentar, soal kerjaan di rumah sakit. Kamu istirahat yang baik,
Urusan kerjaan aku yang urus. Nggak tahu kapan bisa pulih. Jangan mikir terlalu banyak. Tanganmu sudah ungu, aku bantu keluarkan darah beku ya. Kakak sepupu. Pakai tangan jorok banget. Tanganku udah dicuci. Kamu istirahat yang baik ya, aku sempatkan datang jenguk. Makasih ya kakak senior. Aku antar kamu. Lain kali, jangan macam-macam sama si Yunshu. Dia nggak suka tipe kayak kamu. Terus dia suka tipe apa dong? Tipe kayak aku. Sayangnya kamu kan sepupunya. Aku bukan. Sepupu ngangkat telepon, lain kali ngobrol lagi. Kamu ini perempuan, apa kamu yang suruh orang gebukin tangan Yao Yao? Tangan Shen Yao dipukulin orang. Masih pura-pura nggak tahu, dasar perempuan jahat. Kamu rebut pacarnya Yao Yao, terus suruh orang hancurin tangannya. Hari ini, aku harus kasih pelajaran buat kamu yang punya ibu, tapi nggak punya adab. Keluarga yang terhormat, tolong tenang. Kenapa kamu yakin aku yang gebukin? Lukanya di bagian yang sama. Pasti kamu balas dendam ke Yao Yao. Balas dendam? Ngapain aku balas dendam? Apa dia? Dasar kurang ajar, masih bisa ngomong keras. Jelas-jelas kamu yang jahat duluan ngadu. Kakak senior, tolong minggir dulu. Aduh, Hai Tangku, tolong bawa dia periksa röntgen, lihat hidungnya patah atau enggak. Biaya tanggung aku. Kamu. Ah. kamu telah ya? Cepat bawa aku ke dokter. Kamu nggak mau urus Shenyao juga gak apa-apa. Tapi jangan sampai diabaikan gitu dong. Aku udah carikan dokter terbaik buat dia. Apa Suyunshu yang lakuin? Bukan dia. Dia tidak seserana yang kamu kira. Tunggu dia keluar dari rumah sakit. Kalian bercerai, lalu nikahi Shenyao. Saya akan menyelidiki kasus Shen Yao sampai jelas. Saya juga tidak akan bercerai dengan Yunshu. Sudah jelas? Orang itu kemampuan anti penyelidikannya sangat kuat, hampir menghindari semua kamera pengawas di sepanjang jalan, dan tidak meninggalkan sidik jari sama sekali di TKP. Satu-satunya petunjuk dalam rekaman kamera yang buram adalah foto punggung ini, waktunya pas dengan kejadian. Menurutmu siapa? Tujuannya sangat jelas. Mengincar tangan Nona Shen. Kamu juga curiga itu dia? Saya percaya Nyonya, tapi satu-satunya kemungkinan, orang ini datang untuk Nyonya. Tapi Nyonya mungkin sama sekali tidak tahu. Dokter Ki, ada pasien cari Anda. Baik. Hari ini gimana? Benar-benar kecelakaan? Ibu Shenyao, hari ini datang cari saya. Dia curiga saya yang lakukan. Saya percaya bukan kamu. Lalu tanganku? Sudah kubilang itu kecelakaan, jangan banyak pikiran. Bu Huaichuan, sudah sampai saat ini, kamu masih membelanya. Kamu keluar dulu, aku mau sendiri sebentar. Kamu butuh yang jaga. Dokter yang akan jaga aku. Ngobrol. Ke kantormu, jangan ganggu dia istirahat. Sudah berkali-kali kukatakan. Jangan ganggu Suyunshu. Aku hanya sebagai dokter biasa menjenguk pasien. Kamu dan dia cuma hubungan naksir dan dinaksir? Kenapa kamu begitu ngotot soal ini? Bosku, pelaku yang lukai Nyonya Muda ketemu. Sudah mengaku, Nona Shen yang bayar. Hancurkan kedua tangannya. Siap.
Perkara ini, pasti akan kubalas keadilan untukmu. Berani-beraninya pukul aku? Bu, kamu tidak seharusnya cari dia. Dia saja berani cari. Kakak Huaichuan, kamu cenguk aku. Huaichuan, kamu datang pas banget. Lihat Xunshu ini. Pukul aku jadi begini. Aku baik hati jenguk dia. Dia malah tuduh Yao Yao yang suruh orang sakiti dia. Dia langsung menyerangku. Aku akan mengatur dokter terbaik. Huaichuan, aku tidak melakukannya untuk diriku sendiri. Aku menasehatimu sebagai seorang yang lebih tua. Wanita kasar yang tidak masuk akal seperti ini, dia tidak pantas untukmu. Ebyo. Jangan bicara lagi. Bibi. Ah. Aku ada yang ingin dibicarakan dengan Shen Yao berdua saja. Kakak Huaichuan, apa yang ingin kau katakan padaku? Kau yang melakukannya, kan? Apa yang kulakukan? Aku tidak mengerti. Orangnya sudah ada di tanganku. Kakak Huaichuan. Kau tidak seharusnya menyentuhnya. Kebaikanku padamu sebelumnya hanya untuk memenuhi keinginan almarhum Ayah Shen, karena itu aku menutup mata. Tapi kali ini, kau benar-benar keterlaluan. Kakak Huaichuan, aku hanya karena terlalu mencintaimu, aku jadi. Tenang, aku tidak akan melakukan apa-apa padamu. Keluarga Shen bagiku hanyalah mitra bisnis. Sedangkan untukmu, aku tidak akan menikahimu seumur hidupku. Lupakan saja mimpimu itu. Gu Huaichuan. Jika kau tidak menikahiku, aku akan bunuh diri. Kau sama sekali tidak peduli dengan anak dalam kandunganmu? Bagaimana dia bisa tahu? Bu Huaichuan juga tahu keberadaan anak itu. Apakah benar? Kakak Huaichuan, anakku. Bukankah itu juga anakmu? Ternyata memang anaknya. Aku berjanji pada Ayah Shen untuk menjagamu, tapi aku tidak punya kewajiban membesarkanmu dan anak orang lain. Kalau begitu, bisakah kau? Aku akan pura-pura tidak tahu tentang hal ini. Urus saja sendiri. Sujunsu. Jika aku tidak bisa mendapatkan kakak Huaichuan, kau juga jangan berharap bisa memilikinya. Kau mau pergi kemana? Operasi sudah selesai. Aku bisa pulang untuk beristirahat. Baik, aku akan mengantarmu pulang. Aku pulang sendiri. Dengar kata. Kamu nggak takut Shen Yao cemburu? Ngapain aku peduli dia? Berkata tidak jujur, menjijikan. Lepaskan aku. Hati-hati. Tanganmu. Apapun yang Shen Yao bilang padamu. Aku jamin, anak itu bukan anakku. Kakak Huaichuan, anakku. Bukankah ini anakmu? Kenapa? Karena Nyonya Shi sudah mengumumkan. Kabar pernikahan rahasia kita, kamu demi menjaga muka keluarga Gu. Jadi buru-buru menjauh darinya, ya? Di hatimu, aku orang seperti itu? Bukannya begitu? Lepaskan aku. Hah. Baik, anggap saja aku orang seperti itu. Kalau orang hina, tak tahu malu, dan jahat sepertiku mengurungmu di rumah, pasti juga masuk akal, ya? Berani kamu. Lihat saja berani atau tidak. Lepaskan aku. Turunkan aku. Aku takut kamu lari. Ada Yuna. Dengar kamu sakit, aduh hatiku gelisah banget. Berhari-hari nggak bisa tidur. Nenek, tenang saja. Operasinya sukses. Istirahat sebentar pasti sembuh. Ayah ibu ada urusan sudah kembali ke Jerman. Huaichuan, ini sebenarnya bagaimana sih? Nenek, jangan banyak pikiran, ini cuma kecelakaan. Aduh, anakku yang malang, sini-sini. Duduk sini temani nenek ngobrol. Mei Seok. Ini kan yang kusuruh kamu beri ke pasien ranjang 6? Pasien ranjang 6 sudah pulang, suaminya siang tadi. Urus prosedur pulangan tanya. Somai? Itu loh, pria muda yang jaga. Dia suami Yunshu? Bangun. Siapa yang suruh kamu masuk kamarku? Kayaknya kamu memang belum sadar. Ini kamarku. Kita sudah sepakat hanya akting,
saling tidak mengganggu. Maaf, orang hina dan tak tahu malu sepertiku. Semua perjanjian di sini tidak berlaku. Lepaskan. Kenapa bangunkan aku? Aku bisa tidur sampai siang. Waktunya ganti perban. Jangan berpikir macam-macam, ini nenek yang memanggilkan dokter pribadi untukmu. Aku masih berharap padanya. Aku mau mandi. Tunggu sebentar, bisakah kamu membantuku? Sedikit? Mandi bersama? Kurang baik. Kamu memikirkan apa? Hal-hal kotor. Bantu aku lepaskan. Ya. Aku tidak tertarik padamu. Selama bertahun-tahun, aku setiap hari merawatmu, memandikanmu. Aku sudah bosan melihatnya, tubuhmu biasa saja. Tadi tidak mau aku lihat, sekarang bilang aku tidak tertarik padamu. Apa maksudmu? Jadi, mau tidak aku bantu? Pergi. Tidak perlu. Marah-marah apa? Bully. Aku akan mulai mengobati, mungkin sedikit sakit, tahan ya. Jangan lihat. Pemulihannya bagus, tulang sedang dalam masa penyembuhan. Ingat, jangan kenakan tiangkan kanan, kalau perlu minta bantuan orang lain. Sudah ingat? Terima kasih, dokter. Kalau begitu, bos gue dan istri, istirahatlah lebih awal. Aku antar kamu. Tidak perlu, tidak usah. Kalau begitu, istirahatlah lebih awal. Kamu mau kemana sudah larut begini? Aku tidur di kamar tamu, kalau ada apa-apa panggil aku. Jangan malu-malu. Brengsek. Kamu melakukan apa padaku? Aku tidak. Nyonya muda, Anda sudah bangun? Tadi malam Anda dimam. Tuan muda menjaga Anda semalaman. Bahkan memandikan Anda. Sekarang sudah lebih baik? Sudah lebih baik. Tuan muda, tolong bantu nyonya muda. Memandikan lagi, nenek ada pesan lain. Baik. Tadi maaf, aku kira. Kamu kira apa? Kamu kira aku padamu? Demamnya sudah turun. Tadi malam Anda demam. Tuan muda jaga Anda semalaman. Dari mana kamu tahu aku demam semalam? Komplikasi pasien patah tulang, beberapa hari lalu di rumah sakit. Kadang juga demam. Aku tidak tahu. Kamu? Beberapa tahun lalu, bukankah kamu selalu merawatku seperti ini? Tengah malam selalu datang lihat aku tidur nyenyak atau tidak. Kamu istirahat dulu, aku balik ke perusahaan. Kakak Huaichuan padamu. Hanya rasa bersalah saja, lagi pula kita benar-benar. 5 tahun bersama, Nyonya tua. APA? Maksudmu, mereka berdua sampai sekarang masih tidur terpisah? Yuner bahkan menampar Huaichuan. Aduh, Nyonya tua. Sepertinya Tuan Muda dan Nyonya Muda masih belum sepenuhnya membuka hati. Ini tidak boleh. Huaichuan anak ini bodoh dan ceroboh. Seperti keledai bandel, dia hanya bisa melakukan tidak bisa bicara. Di hati sangat menyukai. Tapi bicaranya bikin Yuner marah, tidak senang. Kalau menurut Anda, Nyonya tua, jangan sebut lagi soal sup tonik Anda. Beberapa hari lalu bikin Nyonya Muda minum, sampai 3 hari panas dalam. Lalu bagaimana menurutmu?
Kalau menurutku, kita harus diam-diam. Ciptakan kondisi baik untuk mereka. Wah, boring banget. Seharian tidak ngapa-ngapain. Begitu saja berlalu. Kok kamu datang lagi? Nenek mengunci semua kamar tamu. Ketahuan sama dia. Masuklah. Tuan muda, Nyonya tua bilang, Nyonya muda akhir-akhir ini. Sering susu tighter, suruh saya carry. Anggur manis kesukaan Nyonya muda, di dalamnya ada. Bahan tonic, minum sedikit sebelum tighter. Tidur akan lebih nyenyak. Tolong bilang terima kasih ke nenek. Hai. Sepertinya nenek mau ikat kita bersama. Kita memang sudah bersama. Kamu bilang apa? Tidak ada. Kamu malam ini balik ke apartemenmu. Sekarang sudah jam 12 malam loh. Tapi aku tidak mau satu ruangan sama kamu. Kamu tidak pergi, aku sendiri yang pergi. Aduh. Sudah dikunci? Nyonya tua, suara Anda agak keras. Sepertinya, malam ini kamu hanya bisa berada di satu kamar denganku. Tidurlah. Aduh, kamu menginjakku. Maaf, aku mau ke toilet dulu. Susah tidur. Nyonya tua bilang, Nyonya muda akhir-akhir ini selalu susah tidur. Jadi aku disuruh cari anggur manis kesukaan Nyonya muda. Ini semua bahan obat berkhasiat tinggi, minum sedikit sebelum tidur. Nanti tidur lebih nyenyak. Minum sedikit, gak apa-apa kali ya. Aduh. Aduh, dasar lelaki tak tahu diri. Kok kamu bisa tidur nyenyak banget sih? Kamu nggak sadar diri. Kenapa kamu? Kenapa kamu gak suka aku tapi gak mau lepasin aku? Aku, Kamu sama si pelakor itu, dulu dia merendahkan kamu. Aku yang selalu merawat kamu. Kok kamu bisa kayak gini ke aku? Kamu jahat banget. ngomong nggak karuan, apaan sih? Kamu dulu sama dia 5 tahun, lagi pula. Kita sekarang belum cerai, tapi kamu udah sama dia. Dia bahkan hamil anak kamu. Apa? Shenyao sama aku 5 tahun? Dia hamil anakku? Kamu mau cerai? Mau. Nggak mau. Aku nggak pernah sama Shenyao. Aku juga nggak pernah tidur sama dia. Kamu bohong lagi. Sudahlah, nanti setelah kamu bangun. Aku jelasin, oke? Gu Huaichuan sama Ayan. Kamu suka siapa? Ayan. Aku kangen Ayan. Ayan, bulunya lembut, suka nempel-nempel. Bulunya lembut nempel-nempel. Ayan itu. Ayan itu anjing hitam nenek. Tapi dia sudah mati. Untung bukan manusia. Ayan. Ayan sakit. Syukurlah kalau bukan manusia. Aku dan Gu Huaichuan.
Nenek, nenek. Benarkah? Pasti. Hari ini aku lihat tuan muda. Wajahnya sangat cerah. Kamu bilang Jingming ini. Entah kapan bisa kembali. Suruh dia cepat. Urus pernikahan kedua anak ini. Selesai saja. Kalau tidak, kasihan sekali pada anak-anak. Nek, Yun sudah bangun. Kamu kan tidak pernah bangun siang. Beberapa waktu ini, di rumah saja, pasti bosan ya. Aku suruh dapur membuat banyak. Masakan kesukaan Huai Chuan, kamu Shang nanti. Bawakan untuknya. baik. Proposal proyek kali ini bagus sekali. Bosku berminat. Aku tidak melihatnya. Kamu dan Nyonya Muda sudah berbaikan. Oh ayah, Bosku. Ini yang kamu suruh selidiki, baru-baru ini. Laporan kesehatan Nona Shen Yao. Dia tidak hamil. Pantas saja. Sejak Shen Yao kembali ini, sikap Yunshu padaku berubah. Ternyata selama ini, Nona Shen ini yang menghasut. Kamu tidak pernah bersamanya. Ini. Untuk diberikan pada Nyonya. Aku khawatir dia tetap tidak percaya. Begini. Bantu aku pesan restoran, malam nanti aku akan bicara baik-baik dengannya. Siap. Bosku, waktu itu kamu suruh aku selidiki dokter Qian itu, dia memang bermasalah. Tangan Nona Shen juga ulahnya. Qian ini punya kecenderungan kekerasan serius 3 tahun lalu. Dia tidak sengaja membunuh si Rang Pengkakem Naonimara. Ditekan oleh keluarganya, mengikuti petunjuk Qian. Aku menemukan, grup Qi juga tidak sederhana. Di permukaan mengelola rumah sakit, di belakang layar, melakukan Urisan Koter. Dia menghancurkan tangan Shen Yao. Justru untuk membalas dendam untuk Yunshu. Menurutku, Qian pada Nyonya. Obsesi seperti pengagum biasa, aku takut. Kamu hubungi polisi, aku akan cari Yunshu. Ini. Apa dia dan Shen Yao? Harus klarifikasi dulu. Ini pertama kalinya aku. Shixiong. Yunshu, kemana saja kamu selama ini? Oh, aku pulang. Kamu bersama Gu Huaichuan? Dia bukan sepupumu, kan? Kamu kenapa? Aku menunggu bertahun-tahun, kamu malah bersama pria lain. Bersama. Sepupu. 3 tahun lalu kecelakaan, kaki mana yang kamu cedera, sepupu? Bu Huai Chuan. Bagaimana kakimu? Ayo, kita ke rumah sakit. Yunshu, kenapa kamu bisa jatuh cinta pada orang yang tidak berguna seperti ini? Aku mengejarmu begitu lama. Bahkan membunuh untukmu, kamu malah tidak menungguku. Jangan jatuh cinta pada orang lampu. Shixiong, kamu kenapa? Kok tiba-tiba jadi seperti ini? Aku berpura-pura vegetal lama. Sia-sia, Hari itu, aku pakai ini, mematahkan tangan wanita itu. Yunshu, lihat betapa baiknya aku padamu. Kamu mau apa? Jangan sakiti dia. Baik, kalau begitu kita semua mati saja. Huai, Kamu ngapain? Huai Chuan. Huai Chuan, bangun. Huai Chuan, bangun. Bu Huai Chuan, bangun, jangan tidur. Bangun, Bu Huai Chuan. Dia melindungiku. Nyonya Muda. Qian memukul lukanya yang lama, lukanya parah. Bagaimana ini? Nyonya Muda, jangan panik dulu. Bos, Gu pasti akan baik-baik saja. Pasien sudah melewati masa kritis, tapi pukulan kali ini, terutama di pinggang dan kaki, mengenai luka lama sebelumnya, sangat mungkin menyebabkan kerusakan saraf tulang belakang kedua. Apa yang akan terjadi padanya? Mungkin menyebabkan kelumpuhan kedua di bagian bawah tubuh.
Agar nenek tidak khawatir. Sebelum bos Gu bangun, aku akan merahasiakan hal ini. Tolong urus perusahaan dan nenek. Tentu saja. Kamu sudah bangun. Aku akan cari dokter. Lihat kamu baik-baik saja. Aku lega. Kenapa kamu begitu bodoh? Aku suamimu. Bukankah seharusnya aku melindungimu? Kamu baru bangun, kita baik-baik saja, santai dulu. Aku ingin minum. Air, air. Jangan. Sampah. Aku sampah. Kamu bukan sampah, kamu suamiku. Aku tidak mau kamu bicara seperti itu. Kamu pasti akan baik-baik saja. Sekarang juga akan baik. Aku ingin pulang. Baik, aku akan temani kamu urus surat pulang. Tolong panggilkan dokter. Aku ingin tahu kondisi tubuhku yang sebenarnya. Urus surat pulang kok lama sekali. Nyonya muda, Asisten Xiao Gu Waichuan dia. bos Gu tidak ingin bertemu kamu. Bos Gu, apakah perasaan Anda sudah lebih baik? Dokter bilang, Anda masih ada kemungkinan sembuh kali ini. Aku buka pintu. Kalian baru kembali? Dia mana? Apa maksudmu? Bos Gu bilang tidak ingin bertemu kamu. Bilang, suruh dia pulang. Minggir. Kamu, Keluar. kali ini aku pasti akan menemanimu. Tidak perlu. Asisten Xiao sudah memberitahuku, sebelumnya aku salah paham padamu. Semua karena ayah Shen Yao. Keluar. Jangan dorong aku seperti ini, baik? Keluar. Baik, aku keluar, jangan sakiti dirimu sendiri. Nyonya muda, bos kerja. Aku mengerti. Mengerti. Aku tahu dia tidak ingin membebaniku. Kamu tahu berapa persen kemungkinan sembuh menurut dokter kali ini? 1/10 dengan minum obat dan latihan rehabilitasi. Tapi, bos Gu sejak pulang dari rumah sakit, menolak minum obat, bahkan membatalkan semua jadwal latihan rehabilitasi yang sudah diatur. Kamu tahu, 3 tahun lalu, berapa persen kemungkinan sembuhnya? 1%. Kali ini, aku percaya dia akan sembuh. Bangun, sarapan. Buka mulut. Kenapa kamu datang lagi? Aku datang untuk merawatmu. Aku tidak butuh perawatanmu. Aduh, kunyah dulu. Telan. Aku bilang ke nenek, beberapa waktu ini, aku akan menemanimu ke Inggris. Lalu, aku yang akan merawatmu. Jangan buang-buang tenaga.
Jangan bicara seperti itu, dulu aku bisa menemanmu sampai sembuh. Kali ini juga sama. Terserah kamu. Minum obat. Aku tidak mau minum. Sudah, aku bisa sendiri. Aku pasti akan menemanmu sampai sembuh. Aku pasti. Rasanya sakit ya ketika kepercayaan dirimu hancur lagi. Kamu takut tidak akan pernah sembuh lagi? Makanya kamu ingin menjauhiku. Tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Pergilah, aku tidak butuh kamu. Bukankah kamu ingin bercerai? Aku setuju, besok kita cerai. Aku tahu kamu tidak berpikir seperti itu. Aku tidak mencintaimu, kamu tidak mengerti. Di mataku, kamu tidak berbeda dengan pembantu. Pergi. Pergi. Tidak, semuanya akan baik saja. Pergi. Gu Huai Cuan. Makan sedikit, minum ini. Ayo, buka mulut. Tidak mau. Kenapa Nas tidak? Sudah kubilang, tidak usah ikut campur. Aku juga sudah bilang. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Pergi, aku tidak ingin melihatmu. Baik. Kamu tidak perlu melihatku. Tapi aku masih masak obat dan masak setiap hari. Kamu harus makan dengan baik dan minum obat dengan teratur. Selain itu, kamu tidak akan melihatku, oke? Kalau kamu diam, aku anggap kamu setuju. Ayo kita atur seperti ini dulu. Bos Gu, aku bawa Anda keluar untuk refreshing. Kenapa Anda masih baca proposal proyek? Aku takut Dewan Direksi curiga, nanti ayahku tahu. Nenek akan khawatir. Kalau soal Anda pergi ke luar negeri, istri muda sudah tahu? Gu Huai Cuan. Apa? Kamu suruh aku menikah, aku menikah. Kamu bilang cerai. Aku juga setuju. Sekarang kamu berubah pikiran, tidak mau cerai, aku juga tidak akan cerai. Bagaimana jika kakiku tidak pernah sembuh? Aku akan selalu menemanimu. Tapi aku tidak mau kamu bersama orang cacat sepertiku.
Menghabiskan sisa hidup dengan bosan. Aku harus pergi. Gu Huaichuan, kamu pengecut. Gu Huaichuan, maksudnya apa? Dia pergi kemana? Bos Gu, tinggal 1 jam lagi boarding. Cepat bawa dia kembali. Istri muda. Istri muda, ada apa? Pasien, tenang dulu. Aku harus cari suamiku, nanti terlambat. Kamu memang harus hubungi suamimu, kamu sudah hamil. Dia malah meninggalkanmu sendirian di rumah. Hamil? Ya, istirahat yang cukup. Kami akan hubungi suamimu. Tapi dia belum tahu keberadaan anak ini. Yunshu,